Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini kami sampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Yuni. Menara doa, mesbah keluarga, dan doa puasa online diadakan seperti biasanya. Healing Movement Camp atau HMC akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022. Bertempat di GBI Gedung Serbaguna Panam. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Bapak PDM Toto Andrianto. Baptisan air akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 pukul 13 WIB bertempat di Hotel Ratu Mayang Garden. Informasi pendaftaran dapat menghubungi PDM Toto Andrianto. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk ikut serta dalam Warrior Recall. Berdoa di jam yang sama setiap hari selama 15 menit. Ayo daftarkan diri Anda di 0852 6468 7138. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Sabat. Bersama-sama saudara kita persiapkan diri kita untuk beribadah datang kepada Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Boleh tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita Bapak Ibu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa.
Kami datang ya Tuhan di hadapan-Mu. Lebih lagi kami mau menyembah-Mu, mengasihi-Mu, mencintai-Mu ya Tuhan. Kami persiapkan hidup kami Tuhan, setiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap hidup kami terus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kau mengajar kami, Kau menuntun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh ya ralabashanda ralabatakar. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Biar musik saja, mari sembah Dia. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kami sembah. Kiara
Mari sama-sama katakan, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang titah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang titah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami sembah, kami bawa sembah kami. Mari sama-sama angkat suara kita, saudara, sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Kiara labasano, kiara labasano, kiara labacakara labalabalabalabalabalabala, kiara labasyakara. Kiara labasyakara labasane. Mari angkat suara Tuhan, suara kita semua. Mari kita sembah Tuhan. Karena
Mari kau yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh saudara. Hadiratnya mengalir, kuasanya bekerja saat ini. Oh ya Rabba Shandara, oh ya Rabba Shandara, oh Rabba Takara, penuhi setiap kami ya Tuhan. Umat-umatmu yang di rumah-rumah, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oh, mereka mengalami pemulihan. Oh, damai sejahtera mengalir atas umat-umatmu. Sukacita yang dari surga sekali lagi katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu. Benar ya Tuhan, biarlah kami terus menyenangkan hati-Mu. Kami seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang menyaksikan ya Tuhan hari ini, di mana ya Tuhan hari Sabat kami mau menyenangkan hati-Mu. Bahkan bukan hanya di hari ini ya Tuhan, di setiap waktu kami mau menyenangkan hati-Mu. Tuhanlah yang memberkati umat-Mu. Tuhanlah yang terus menyertai umat-Mu ya Tuhan.
Biarlah terus ya Tuhan seluruh kami umat-Mu menyenangkan hati-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu ya Tuhan. Diberkatilah umat-Mu, diberkatilah dalam rumah tangganya, diberkatilah pekerjaannya, bahkan diberkatilah usahanya ya Tuhan. Segala apa yang mereka perbuat Tuhanlah yang buat berhasil dan beruntung. Bapa terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami ya Tuhan. Firman-Mu yang berkata Tuhan yang memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajah-Nya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberikan damai sejahtera atas bangsa ini ya Tuhan. Dimulai dari pemerintahan, bahkan seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati dan melindungi. Tuhanlah yang terus memberi kasih karunia atas bangsa ini ya Tuhan. Maka pemulihan demi pemulihan, kesembuhan itu terjadi atas bangsa kami. Bahkan kami rindu ya Tuhan damai-Mu, damai sejahtera Allah turun memenuhi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih, diberkati juga kota kami Pekanbaru. Biarlah kasih daripada Tuhan turun atas kota kami, sehingga kami akan melihat karya Tuhan, keselamatan dinyatakan atas kota kami ya Tuhan. Bapa kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Gembala Pembina beserta keempat wakilnya, Gembala Rayon 12 beserta ketiga wakilnya. Pengurapan Allah turun atas mereka, roh hikmat, roh keperkasaan, roh Allah turun atas mereka ya Tuhan, sehingga memimpin seluruh umat Tuhan yang Kau percayakan, baik atas GPI Subroto, bahkan juga GPI Gion Rayon 12 ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan. Bapa terima kasih buat apa yang Tuhan kerjakan atas hamba-Hamba-Mu ya Tuhan. Baik juga buat istri, anak-anak mereka, keluarga besar mereka ya Tuhan. Kami percaya perlindungan Allah sempurna di dalam kehidupan mereka. Dan Engkau yang menuntun dan mengajari mereka ya Tuhan, sehingga terus memberitakan keselamatan, sehingga Injil kerajaan-Mu ya Tuhan yang akan dapat membebaskan setiap jiwa-jiwa, memulihkan setiap jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Bapak kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terus pengurapan Allah turun atas hamba-Mu, sehingga kebenaran yang akan disampaikan ya Tuhan itu akan memerdekakan setiap kami umat-Mu ya Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan. Ada mujizat Tuhan terjadi di dalam ibadah kami ya Tuhan yang kami lakukan. Dan Engkau Tuhan dimuliakan. Ini yang menjadi doa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di ibadah kami seperti di surga. Haleluya, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Selama-lamanya. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya ada sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita saudara. Boleh tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Bila setiap kita memuji-muji Allah yang luar biasa. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Kau percaya kepadaku. Sekali lagi katakan, yuk sama-sama katakan. Tuhan memberikan nyanyian baru
Katakan saudara. Lalu percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi katakan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saudara, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Ayo sama-sama katakan saudara. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Ya, ya, ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Cu Yesu aiwo ya sama-sama. Cu Yesu aiwo, Cu Yesu ai ni, Cu Yesu ai ta, senci kau suo. Cu Yesu aiwo, Cu Yesu ai ni, Cu Yesu ai ta, senci kau suo. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, amin. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti akan ada perjamuan kudus, Bapak Ibu juga persiapkan dengan baik. Mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya gembala kita Bapak Pendeta Gede Widiada. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
dari kasih-Mu. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Oh Ramashandara lama syikiara lama ya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Rama yara lama yara lama rama syara lama rama yara lama rama syara lama 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 ya lama lama. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang selalu besar kepada kami. Bahkan kasih-Mu yang selalu baru tiap pagi kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas semuanya itu. Kami rindu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Dan urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan pesankan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah-limpah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan yang saya berikan tema New Paradigm and New Breakthrough. Nah Bapak Ibu ada yang melatar belakangi dari pemberitaan firman Tuhan ini. Setiap tahun kita memperingati yang namanya pergantian tahun. Ada kita memperingati tahun baru internasional sesuai dengan kalender kita. Juga tahun baru Imlek yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang Tionghoa. Kemudian juga ada tahun baru yang diyakini juga oleh umat Islam. Dan ada tahun baru Ibrani. Nah setiap masa yang baru kita rindu mengalami terobosan-terobosan yang baru. Baik dalam kehidupan kita, ya, kehidupan dalam pelayanan, pekerjaan, usaha kita, sehingga mengalami kemajuan dari keadaan sebelumnya. Nah ini adalah kerinduan kita, supaya ada sebuah terobosan yang baru. Nah sebelum mengakhiri tahun 2021, tepatnya waktu saya melakukan doa dan puasa dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember tahun 2021, saudara. Nah saya mendapatkan pesan Tuhan yang begitu kuatnya, yang hidup di dalam hati saya. Yaitu dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Itu perikopnya kepada jemaat di Philadelphia. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari Bapak Ibu juga membuka Alkitab supaya kita bersama-sama dapat membacanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau
dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, di situ surat kepada jemaat di Philadelphia. Nah, kata Philadelphia artinya kasih sayang persaudaraan. Jadi kita sudah dapat membayangkan bahwa jemaat di Philadelphia itu hubungan antara satu dengan yang lain dilandasi atas hubungan kasih sayang. Ada kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan mereka. Nah, di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa Tuhan itu memegang kunci Daud. Apa yang dimaksudkan dengan kunci Daud? Nah, kunci Daud ini ada yang menyebutkan kunci kerajaan. Benar, itu ada di dalam Yesaya pasal 22 ayat yang ke-22. Kemudian saya mendapat inspirasi bahwa kunci Daud itu adalah maknanya kunci hati. Sebab Allah sendiri menyebut Daud sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Nah, bukankah ini berbicara hati? Dan Daud pernah berbuat jahat di mata Tuhan, namun ketika ia ditegur oleh Nabi Samuel, ia bertobat. Nah, saudara, betapa Tuhan itu melihat hati. Dan Tuhan mengatakan telah membuka pintu karena mereka menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Sekali lagi, sebenarnya apa yang dimaksudkan bahwa Tuhan itu telah membuka pintu? Saudara, ini berbicara tentang pintu hati yang sudah dibuka oleh Tuhan pada waktu itu. Pintu hatinya siapa? Adalah pintu hati daripada jemaah iblis yang dibuka oleh Tuhan sehingga mereka itu bertobat, saudara. Jadi di antara sekian banyak jemaat dari Philadelphia, saudara, di situ ada yang sekelompok daripada jemaah iblis. Artinya mereka itu yang kompromi dengan dosa, dengan hal-hal yang duniawi. Nah, ini yang Tuhan buka pintu hatinya. Sehingga orang ini itu dibawa kepada, ya, supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu mengasihi daripada jemaat yang ada di Philadelphia. Saya bacakan ayat yang ke-9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan sudah membuka hati mereka untuk mereka bertobat dan mereka kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita akan belajar kan new paradigm and new breakthrough. Nah, apa janji Tuhan kepada jemaat di Philadelphia? Saudara, yang pertama, Tuhan telah membuka pintu. Di ayat yang ke-8 dengan jelas dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi jangan jelas dikatakan bahwa Tuhan itu membuka pintu yang selama ini tertutup, saudara. Dan kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Karena jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang setia mematuhi firman Tuhan dan tidak menyangkal daripada Tuhan. Walaupun banyak sekali desakan, penderitaan yang mereka alami. Karena jemaah iblis ini, saudara, mereka yang ingin membawa keluar kepada hal-hal yang duniawi, kepada hal-hal dosa. Tapi jemaat di Philadelphia tidak kompromi dengan hal-hal seperti itu.
Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan membuka hati mereka sehingga mereka bertobat. Nah, yang kedua, Tuhan akan melindungi dari hari pencobaan. Di ayat yang ke-10, saudara. Dengan jelas dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jelas ini adalah rancangan Tuhan. Tuhan izinkan ada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, kalau kita memilah, ini sebenarnya pencobaan seperti apa yang Tuhan izinkan? Yang pertama, murka Allah atas orang-orang fasik. Itu tercatat di dalam Yesaya 13 ayat 6 sampai 13. Pasal 17 ayat yang keempat sampai 11. Daniel pasal 9 ayat yang ke-27. Tapi yang kedua adalah kemarahan iblis atas orang-orang saleh yang setia kepada Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, murka Allah atas orang-orang fasik. Tapi yang kedua, kemarahan iblis atas orang-orang saleh yang setia kepada Tuhan Yesus. Nah, ini akan menimbulkan satu masa, satu keadaan pencobaan terhadap umat manusia yang ada di muka bumi. Tapi ingat, Tuhan berjanji kepada jemaat di Philadelphia, kepada kita yang memiliki karakteristik seperti jemaat di Philadelphia, yang menuruti firman Tuhan, setia kepada firman Tuhan, dan tidak menyangkal nama daripada Tuhan Yesus. Tuhan berjanji akan melindungi dari hari pencobaan ini. Tapi yang ketiga, janji Tuhan, Tuhan akan menjadikan mereka soko guru di dalam bait suci Allahku. Tercatat di dalam ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara, yang menang dari situasi ini, dari keadaan yang terjadi, saudara, mereka dijanjikan, yaitu apa? Soko guru di dalam bait suci Allahku. Suatu saat ada yang bertanya kepada saya, kalau kita diangkat menjadi soko guru di dalam bait suci Allahku, apakah kita mengalami pengangkatan? Iya, kita mengalami pengangkatan. Dan kemudian Tuhan menjadikan kita soko guru di dalam bait Allahnya. Nah, tetapi untuk menerima janji-janji Tuhan ini, ada bagian yang harus kita lakukan. Nah, ini yang akan membawa kita kepada sebuah new breakthrough. Ada sesuatu terobosan. Ya, terobosannya merupakan realisasi daripada janji-janji Tuhan. Tetapi ada bagian yang kita harus lakukan. Apa bagian kita, saudara? Seperti yang dilakukan oleh anggota atau jemaat yang ada di Philadelphia. Terobosannya untuk kita lakukan apa? Menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Jelas. Di ayat yang ke-8 itu dengan jelas sekali berkata, saudara, bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, satu pesan yang kuat bagi kita semuanya. Apapun yang terjadi, saudara, atas kehidupan kita, yang Tuhan izinkan terjadi, jangan pernah untuk kita menyangkali atau ragu atau tidak percaya kepada firman Tuhan. Tapi percayalah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan memimpin, yang akan menumbuhkan kita, yang akan memperbaharui pikiran kita secara terus menerus, saudara. Tetapi yang kedua, pesan yang kuat adalah apapun yang terjadi atas kehidupan kita, jangan pernah menyangkali nama Tuhan Yesus, saudara. Mari kita pegang baik-baik ini. Ketika kita lakukan ini, saudara, maka Tuhan berjanji membuka pintu hati. Saudara, pintu hati siapa yang ingin kita doakan?
biarlah kalau kita di dalam ladang pelayanan, kita berdoa, setiap pintu hati keluarga kita dibuka oleh Tuhan. Setiap pintu hati sahabat kita, kerabat kita dibuka oleh Tuhan. Setiap pintu hati masyarakat yang ada di sekeliling kita dibuka oleh Tuhan. Sehingga pada waktu mereka mendengar kabar baik, mereka percaya kepada Tuhan. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka berbalik dari jalan yang jahat, kembali kepada jalan Tuhan. Nah, membuka pintu hati ini hanya Tuhan yang sanggup, saudara. Saudara dan saya tidak sanggup untuk mengubah siapapun. Kadangkala mengubah diri sendiri aja susah, apalagi mengubah orang lain, saudara. Oleh sebab itu sebelum mengubah orang lain, maka ubahlah dulu diri sendiri. Nah, saudara, yang sanggup mengubahkan pintu hati seseorang ini adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Mungkin hari-hari ini kita mendapati ada keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, masyarakat di sekeliling kita, saudara, yang belum pernah mendengar kabar baik. Bagian kita adalah berdoa supaya Tuhan buka pintu hati mereka. Tapi yang kedua bagian kita adalah mengabarkan kabar baik itu kepada setiap mereka. Sehingga waktu Tuhan tiba, waktu penyelamatan Tuhan itu tiba, mereka diselamatkan. Mereka menerima anugerah keselamatan itu, saudara. Jadi syarat yang pertama adalah menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, saudara. Tapi syarat yang kedua adalah disebutkan kembali lagi di ayat yang ke-10. Mereka menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Tuhan. Jadi selain menuruti firman Tuhan, tapi juga tekun menantikan Tuhan, saudara. Jelas dikatakan di ayat yang ke-10. Nah, menantikan Tuhan itu artinya mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Jadi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, artinya kita mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Dia. Nah, apa manfaat ketika kita mengandalkan dan berharap kepada Tuhan? Saudara, Alkitab menyatakan, yang pertama, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Betapa dahsyatnya ketika kita mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Bahkan kekuatan yang Tuhan beri kepada kita itu melampaui daripada orang-orang muda. Melampaui daripada teruna-teruna, saudara. Yang percaya katakan amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi yang kedua, apa manfaatnya ketika kita mengandalkan dan berharap kepada Tuhan? Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita yang berharap kepadanya. Dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya, saudara tidak perlu khawatir. Selama kita berharap dan mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Dan kalau Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita, pasti kita sampai ke tujuannya Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Sebab itu jangan pernah khawatir. Dalam masa apapun yang terjadi hari-hari ini. Ya, hari-hari ini ya, ketika kita sedikit merasa lega, saudara, karena statistik daripada dampak virus itu mulai melandai. Nah, tiba-tiba ada lagi dengan varian yang baru. Tapi satu pesan, saudara, saya kutip dari presiden kita, saudara. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Artinya apa? Kita tetap harus berdisiplin,
melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, saudara. Kemudian apa? Mau divaksin, saudara. Supaya apa? Kita tetap sehat, saudara. Jaga imun kita. Nah, jadi Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang berharap kepadanya. Tapi yang ketiga, apa manfaatnya kita berharap dan mengandalkan Tuhan? Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sesuai dengan Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, saya percaya firman Tuhan ini akan terjadi pada kita. Ketika kita berharap dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Nah, kata berkat ini jangan dikecilkan, jangan disempitkan artinya hanya sekedar penghasilan. Tubuh saudara saya sehat, jiwa kita sehat, rohani kita sehat, keluarga kita baik-baik, sekolah kita baik, pekerjaan kita baik. Itu semua berbicara tentang berkat, saudara. Dan berkat itu begitu luasnya. Dan ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan katakan apa, saudara? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya berdoa, saudara, setiap masa terus berbuah dan berbuah. Buahnya itu tetap, saudara. Kenapa? Karena kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa diberkati? Karena mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Tapi yang keempat, apa manfaatnya kita mengandalkan dan berharap kepada Tuhan? Tuhan akan mengajar dan menunjukkan jalannya kepada kita, saudara. Sesuai dengan Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, kalau mata Tuhan itu sudah tertuju kepada kita, Tuhan itu akan mengajar dan menunjukkan jalannya. Namun supaya mata Tuhan tertuju kepada kita, ada bagian yang harus kita lakukan. Mata kita juga tertuju kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Bangun gaya hidup bersekutu dengan Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan melakukannya, saudara. Kita fokus kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan akan mengajar dan menunjukkan jalannya kepada kita. Saudara siap mengalami terobosan yang baru di tahun yang baru ini? Mari kita masuk supaya paradigma kita berubah menjadi paradigma yang baru. Bangun paradigma baru kita sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Sehingga kita semua mengalami terobosan yang baru. Baik di dalam kehidupan kita, apapun itu, dalam keluarga, dalam pekerjaan, saudara, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam keuangan kita mengalami terobosan. Mari kita sama-sama, saudara, melakukan firman Tuhan ini. Persiapkanlah roti dan anggur, saudara. Kita akan memasuki perjamuan kudus, saudara, saat ini. Kita akan angkat sebuah pujian. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, melepaskan kita dari kuk perhambaan. Nah, melepaskan kita dari sakit penyakit dan kelemahan, sebab Dia yang menanggung kita. Mari, sebab itu apabila ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan, mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mari kita angkat roti ini, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Dia. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari di antara saudara yang merindukan ada terobosan yang baru di tahun 2022 ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terobosan dalam keluarga, terobosan dalam pelayanan, terobosan dalam pekerjaan, terobosan dalam keuangan. Angkat tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terobosan yang baru terjadi, paradigma yang baru terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terobosan dalam keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, dalam keuangan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mukjizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan